بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ولا يعصون الله وما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di tengah kepenatan kita oleh karena pekerjaan kita yang tidak kunjung selesai, marilah sejenak kita selalu berusaha meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya atas limpahan nikmat dari Allah lah hingga saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan, memiliki kesempatan serta kemauan untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam dalam menjalankan semua perintah Allah, dan istiqomah pula dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat pada siang ini, marilah kita semuanya selalu berikhtiar untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatkan khusyuan kita dalam beribadah kepada Allah dan meningkatkan keikhlasan kita dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini, marilah sejenak kita merenungkan firman Allah pada Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 itu bahwa wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kamu sekalian, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'manun.
Neraka itu yang jaga adalah malaikat yang sangat menakutkan, malaikat yang sangat kejam, yang sangat keras, yang tidak mau dipengaruhi oleh apapun. Dia akan tegak lurus melaksanakan apa yang hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat ini yang patut kemudian kita renungkan adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahkan bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Kita tentunya berharap bahwa kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan yang oleh Allah dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka, sebagai pembesar penghidupannya api neraka. Selain batu, tapi manusia yang oleh Allah digolongkan sebagai bahan bakarnya neraka. Nah, pertanyaannya adalah siapakah mereka? Imam Hambali menulis dalam sebuah kitabnya bahwa ada 6 sebenarnya, tapi ada 3 yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, kata Imam Hambali, adalah orang yang hanya mengatakan dirinya beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia kemudian tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan syariat dari 2 syahadat itu. Hadirin, kalau kita lihat dalam sekitar masyarakat kita, banyak terjadi atau banyak menimpa saudara-saudara kita di luar sana. Ketika panggilan Allah sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita melaksanakan sholat, mereka masih asyik di warkop, di meja-meja game mereka. Mereka masih asyik di tempat-tempat kerja mereka karena berburu kebahagiaan duniawi. Padahal Allah sudah mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kemudian membuat kamu lalai urusan duniamu, urusan pekerjaanmu, bahkan urusan keluarga sekalipun, kata Allah. Karena kalau itu terjadi, wa may yaf'al, kata Allah, fa ulaika humul khasirun. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi, yang salah satu wujudnya adalah dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka. Pada firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang itu akan diklaim sebagai pendosa besar, dijejelkan oleh Allah pada neraka yang paling dalam. Adalah mereka yang hanya bisa mengatakan dia beriman, tapi dia tidak mau melaksanakan keimanannya itu. Dia hanya mengatakan sholat, tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan sholat. Ini banyak terjadi. Sehingga marilah kita sebagai orang yang beriman di era yang serba digital, serba canggih ini, janganlah kemudian kemajuan digitalisasi yang terjadi dalam kehidupan kita menyebabkan kita lalai atau lemah justru pada tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah orang yang beriman tapi tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kartu tanda pengenalnya dia muslim, tapi dia tidak pernah mau melaksanakan sholat, dia tidak pernah mau melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang masalah Jumat rahimakumullah, adalah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bisa memancarkan cahaya kebaikan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan tapi dia tidak kemudian mengamalkan ilmunya untuk kebermanfaatan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan ini banyak lagi-lagi terjadi dalam masyarakat kita. Secara akademis bahkan dia bergelar doktor, bahkan profesor, bahkan tidak jarang mereka adalah penghafal Quran, tapi justru mereka yang berada di garda terdepan pelaku maksiat di negeri ini, korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat di hadapan Allah adalah orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Pengetahuannya yang mampu menjadikan dia sebagai orang yang bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas.
Manusia terbaik di hadapan Allah itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan manusia yang berkuasa, bukan manusia yang berkuasa tapi tidak bisa menjadikan kekuasaannya menjadikan dia orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang profesor yang tidak menjadikan profesornya sebagai pencipta kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, pencipta kedamaian, ketenangan. Karena seharusnya kata Nabi, al-ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Karena ilmu bercahaya, maka seharusnya ilmu yang dimiliki oleh kita, ilmu yang kita miliki harus mampu menebarkan ketenangan, menebarkan kecerahan, kesejahteraan buat orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW bersabda bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kuncinya ilmu itu seharusnya mampu mempermudah, memperlancar kita untuk masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka pesan pentingnya buat kita, marilah kita tetap wajib menuntut ilmu, menjadikan anak-anak kita sebagai orang yang berilmu. Tapi jauh lebih penting adalah menjadikan orang yang berilmu, tapi berilman dan beramaliyah dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari adanya kematian yang ada di sekitarnya. Setiap hari pengumuman dari corong-corong masjid atau musola disampaikan, saudara kita dipanggil oleh Allah. Bahkan kita tidak jarang kita ikut turun ke liang lahat kuburan di mana saudara kita dikuburkan. Tapi fenomena kematian itu tidak mampu menyentuh hati kita untuk kita menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih berkualitas dalam iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan ketiga yang katanya Imam Hambali akan dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita mati maka akan semua ikut pada kuburan kita kecuali satu amal kita. Harta kita mengikuti, kata kita diantar dengan mobil Alphard kita misalnya. Keluarga tercinta, istri dan anak kita juga mengikuti ke kuburan. Tapi begitu kita dikubur, ditimbun dengan tanah, semuanya kembali kecuali amal kita. Sehingga marilah ma'asyiral muslimin, fenomena kematian yang seringkali terjadi pada suatu waktu di dekat kita, kita jadikan sebagai sebuah pelajaran dan motivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika sudah sampai pada saatnya, jam berapapun, ingat, malaikat kita tidak pernah bisa disuap dengan apapun. Beda dengan hakim kita, beda dengan jaksa di negeri ini yang memutuskan hukum yang bisa dibeli. Tapi kalau malaikat jenengan beli dengan apapun, berapapun banyaknya harta uang deposito yang jenengan depositkan di bank misalnya, tidak akan mampu menyogok malaikat untuk kemudian mengurungkan, menjalankan tugas Allah ketika matabut nyawanya orang itu sekarang. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi peristiwa kematian atau fenomena kematian ini sebenarnya menjadi sebuah pelajaran paling penting buat kita untuk kita ibrah, untuk kita hijrah menjadi orang yang lebih baik. Tidak hanya dalam konteks agar kita tidak dimasukkan menjadi bahan bakarnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa beriman, bertakwa, dan diangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita merenungkan ayat ini, At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang senantiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa menjadi manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala wa syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita bersama-sama melakukan atau berdoa kepada Allah, sejenak ada sebuah firman Allah yang setiap malam Jumat biasanya selalu kita baca pada Quran surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini mengajarkan suatu hal yang sangat penting buat kita, bahwa suatu saat kita akan berada pada sebuah situasi di mana pada saat itu mulut kita tidak bisa lagi menjawab, mulut kita tidak bisa lagi bersaksi, mulut kita tidak bisa lagi berbohong di hadapan Allah. Karena yang akan melaporkan atas semua tindakan kita, baik itu adalah yang diperintahkan oleh Allah dan amal soleh, atau sedang kita melakukan dosa misalnya, adalah tangan dan kaki kita yang selalu setia menemani kita kemanapun. Kita melakukan ibadah, tangan dan kaki kita senantiasa setia menemani kita. Kita melakukan dosa sekalipun, tangan dan kaki kita juga mengambil peran di dalam. Maka tangan dan kaki inilah yang kemudian akan bersaksi di hadapan Allah, menjelaskan secara lugas apapun yang telah kita kerjakan di muka bumi. Itulah pertanggungjawaban kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal, marilah kita kembali pada jalan Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya semakin banyak kekayaan yang kita kumpulkan, semakin tinggi jabatan pekerjaan yang kita raih di dunia ini, maka semakin berat dan ruwet pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.